Pemirsa, Waketum Golkar hasil Munas Ancol, Yoris Raweyai bersama sejumlah elit muda Golkar dari kubu Abu Rizal Bakri atau Ical dan Agung Laksono berencana menggagas Munas luar biasa pada bulan Oktober 2015 mendatang. Mereka berharap Munaslup nanti akan melahirkan Golkar baru sebagai solusi tak berujungnya konflik kedua kubu di internal Golkar hingga kini. Akankah Munaslup nanti akan menjadi solusi terbaik mengakhiri perseteruan dua kubu di partai berlambang beringin itu? Atau justru Munaslup malah memperpanjang kisruh dan berbuntut terbelah tiga Partai Golkar. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio politikus senior Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono, Fahmi Idris. Dan kami juga masih menunggu kehadiran pengamat politik sekaligus peneliti senior LIPI, Indria Samego. Selamat malam Pak Fahmi. Malam Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, dan pemirsa, polemik dualisme Partai Golkar kini memasuki babak baru. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Kubu Agung Laksono, Yoris Raweyai berencana akan menggelar musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar secepatnya. Rencananya Munaslup sendiri akan digelar sebelum Pilkada serentak berlangsung pada 9 Desember 2015 mendatang. Agenda utama dalam Munaslup itu Partai Golkar kini memasuki babak baru. Ketua Umum Partai Golkar Kubu Agung Laksono, Yoris Raweyai berencana akan menggelar musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar secepatnya. Rencana Munaslup sendiri akan digelar sebelum Pilkada serentak berlangsung pada 9 Desember 2015 mendatang. Agenda utama dalam Munaslup itu salah satunya akan membahas pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 4 tahun ke depan. Khusus Ketua Umum DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum. Munaslup itu pun diakui Yoris setelah mendapat persetujuan dari mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala. Munaslup sendiri rencananya akan digelar pada Oktober 2015 mendatang. Lalu, apakah Munas luar biasa dapat menyelesaikan konflik dualisme di tubuh Golkar? Atau bahkan Munas tersebut akan menjadi babak baru bagi kedua kubu? Baik, langsung saja kita sapa Pak Fahmi. Ini sebelum kita panjang lebar membicarakan soal usulan Munaslup tadi, sebenarnya Golkar itu kan sebagai partai yang sudah cukup lama ada dan kemudian juga dipandang sebagai cukup partai yang matang, betul. Nah, kemudian tapi apa sih sebenarnya yang membuat polemik ini tidak juga selesai dan kisruh terus berlangsung hingga kini? Iya, memang basis katakanlah sengketa dari kedua pihak, dalam hal ini kedua kubu saudara Abu Rizal dan kubu saudara Agung terkait dengan penyelenggaraan Munas dan berbagai faktor yang dipandang dari kubu Agung tidak patut dilakukan begitu, sehingga kubu Agung menyelenggarakan Munas berikutnya begitu. Tapi apapun basis dari konflik itu yang berdasarkan interpretasi dari konstitusi Golkar telah menimbulkan situasi konflik yang demikian. Sehingga prinsip penyelesaiannya juga harus kembali kepada prinsip konstitusi, yaitu AD/ART dari Partai Golkar. Itu yang lebih bijaksana. Walaupun memang Munaslup juga diatur oleh AD/ART Partai Golkar begitu. Yang saya cermati dan amati adalah hasrat dari saudara-saudara saya yang lebih muda, Yoris, dan beberapa teman lainnya juga saya lihat dari ke kubunya saudara Abu Rizal, saudara Nurdin menghendaki agar Munas dalam bentuk Munaslup diselenggarakan tahun ini sebelum Pilkada diselenggarakan pada bulan Desember yang akan datang. Maksudnya sih baik-baik saja, tetapi maksud itu apalagi berbasis pada persetujuan dari Pak Yusuf Kala. Saya sangat dekat dengan Pak Yusuf Kala, saya hormati beliau, tapi saya yakin beliau tidak akan mengambil posisi yang lebih jauh dari itu. Beliau sangat mengerti pada AD/ART. Beliau tentu akan menyerahkan kepada apa yang diatur oleh AD/ART. Terlebih lagi saya memahami bahwa kedua kubu, baik saudara Abu Rizal maupun saudara Agung, mensepakati Munas itu diatur oleh AD/ART, yaitu Munas. Munas biasa. Tapi kalau kita bicara soal Munas, ini kan sudah pernah satu Munas hasilnya di Bali Abu Rizal Bakri. Kemudian Munas lagi ada di Jakarta Agung Laksono. Nah, sekarang Munas lagi. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Saya belum selesai soalnya.
Munas yang dimaksud di sini adalah Munas yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak. Itu belum pernah dilakukan. Ya. Bisa terjadi seperti itu? Orang ini aja menyelesaikannya aja harus pakai Namanya istilah. upaya, mesti optimis. Kalau mau upaya tiba-tiba pesimis, jangan berupaya apa-apa. Biarkan aja begitu. Kalau Karena Munaslup termasuk upaya yang pesimis atau optimis? seperti saya katakan, Munaslup itu diatur oleh ADART, tapi tidak disepakati oleh kedua belah pihak, oleh Saudara Agung dan oleh Saudara Abu Rizal. Bagaimanapun kedua tokoh ini masih memegang peran penting di dalam kehidupan partai. Kalau itu diabaikan juga, apa jadinya nanti itu Munaslup? Saya juga yakin bahwa para calon-calon ketua umum yang bukan Saudara Abu Rizal dan bukan Saudara Agung Laksono juga akan khawatir kalau mereka terpilih lewat Munaslup. Sebab bisa saja terjadi nanti setelah Munaslup dilakukan, diselenggarakan lagi Munaslup berikutnya. Apalagi dalil kembali ke penyelesaian berdasarkan konstitusi diatur oleh ketentuan partai dan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang partai politik. Ambil contoh, Saudara Agung memegang dalil bahwa undang-undang partai politik menentukan perselisihan internal diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Diselenggarakan. Mahkamah Partai memutuskan berbagai ketentuan. Dan salah satu ketentuan mengenai Munas bahwa Mahkamah Partai memberi kesempatan untuk konsolidasi dan Munas diselenggarakan paling lambat tahun 2016. Itu petunjuk dan itu diikuti. Bahwa kemudian itu dibawa ke peradilan, lembaga peradilan, itu lain perkara. Sebab undang-undang partai politik itu sangat dubious sekali. Sangat bermakna ganda. Satu pihak Mahkamah Partai diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan internal, tapi di lain pasal dikatakan bahwa keputusan yang sudah tetap dan mengikat itu boleh dimajukan ke lembaga pengadilan. Sekarang ketentuan perundangan itu sedang dimajukan di Mahkamah Konstitusi karena bermakna ganda itu dan itu sangat tidak sehat sekali. Jadi artinya penyelenggaraan Munas berdasarkan ADART itu didasarkan berbagai ketentuan, baik ketentuan perundangan maupun ketentuan internal partai, dalam hal ini Mahkamah Partai. Dari jawaban Pak Fahmi, kemudian bisakah kita kemudian menyimpulkan bahwa Anda tidak terlalu mendukung ataupun mendorong diadakannya Munaslup oleh elit-elit muda ini? Bukan, saya tadi katakan kedua-duanya Munaslup dan Munas itu diatur oleh ADART, clear itu. Ya. Jadi artinya kalau ini disepakati oleh semua pihak, dia sah saja. Tapi kenyataannya bahwa Munaslup ini tidak disepakati oleh kedua pimpinan ini. Meskipun sudah ada misal perwakilan dari kedua kubu, yang Betul. Satu dari kubu kan ketua umumnya masih ada. Tidak bisa, ketika dirutnya ada, masa direkturnya mengambil posisi untuk mengambil keputusan, nggak mungkin toh. Jadi ketua umum partai itulah yang pada akhirnya sebagai penanggung jawab tertinggi dari partai yang berhak menentukan ini iya, ini tidak begitu. Oke, nah kalau kita bicara begitu berarti gimana caranya kemudian mempertemukannya kalau kita harus menunggu dua presiden direktur ini untuk mau islah gitu, bisa. untuk bertemu? Dalam menyelesaikan suatu perkara, upaya-upaya yang sehat itu harus diberi jalan. Jangan seperti si Val tadi katakan, loh ini bagaimana? Jadi pagi-pagi sebelum upaya itu dilakukan sudah pesimis. Itu tidak sehat. Dalam demokrasi segala macam upaya yang sehat wajar berdasarkan ketentuan perundangan harus diberi kesempatan. Begitu. Sebenarnya bukan pesimis ya mungkin Pak. Cuma kalau kita melihat perkembangannya sampai sejauh ini gitu ya. Iya, kita lihat ini susah sekali untuk pertemukannya. Betul. Nah, bagaimana kemudian Anda seorang diri bisa menjadi seorang yang optimis? Betul. Cina perang saudara itu 2000 tahun. Jepang perang saudara itu 600 tahun. Ini berapa tahun dong kalau gitu nanti? Ya ini baru 4 tahun aja belum sudah pesimis. Jadi artinya mendukung. Setiap konflik pasti ada ujung yang berbentuk penyelesaian begitu. Dan menurut saya penyelesaian yang ini yaitu Munas itu adalah penyelesaian yang sehat. Oke, baik. Kita tunda di sini dulu perbincangan kita. Nanti kita akan bicara lebih lanjut pemirsa mengenai kemungkinan dijadikannya atau diadakannya Munaslup ini sesaat lagi tetap bersama kami di Prime Time Talk.